Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala fi kitabih Sittu Durar min usuli ahli al-athar natijatul i'radi an tauhidil mursalin. Qala Syekh Muhammadun Khalil Murharras rahimahullahu ta'ala wa minal ajibi anna haula'il asya'irata yarawna anna akhassa khasa'isil uluhiyyati huwal infiradu bil khalqi wal ikhtira'i wa ma'lumun anna al infirada bi khalqi huwa tauhidur rububiyyati alladhi kana yukirru bihi al musyrikun amma at tauhidul ahammu wal a'zam wa huwa tauhidul uluhiyyati fa innahum la yahtammuna bihi wala yujadu lahu dzikrun fi kutubihim wala'alla hadha huwa sirru fi inhiratin kathirin minhum fi bid'at tasawufi wa iqraruhum liwasailil syirkiyyati allati turtakabu 'inda adrihatil masyayikhi al-makburin. Qultu wa hadhihi mulahadatu 'alimin azhariyyin khabirun bil qaum fadhkur dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah, natijatul i'radi an tauhidil mursalin, efek atau dampak negatif disebabkan tak peduli terhadap tauhid yang dibawa oleh para rasul. Ikhwati al-kiram rahimakumullah, selalu kita ulang-ulang dan kita tak jenuh mengulang-ulanginya bahwasanya tauhid yang dibawa para rasul, yang diajarkan para rasul kepada umatnya agar mereka memurnikan atau merealisasikan, mewujudkan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Itulah yang Allah perintahkan kepada Nuh, kepada Hud, kepada Saleh, kepada Syuaib, sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Inilah dia misi dakwah setiap rasul dari zaman ke zaman. Qala Syekh Muhammad Khalil Harras, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras dalam kitabnya Da'watut Tauhid, dan dia adalah salah seorang ulama dari alumni Al-Azhar Al-Sharif. Wa minal ajibi, adalah hal yang aneh, yang mengagumkan, menakjubkan, anna haula'il asy'ariyah, bahwasanya para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan Asy'ariyah, yarawna, mereka berpendapat, anna akhassa khasa'isil uluhiyah wal infiradu bil khalqi wal ikhtira', bahwasanya yang paling terpenting daripada kekhususan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang mampu mencipta, yang mampu melakukan penciptaan yang tak pernah dicontoh sebelumnya. Beliau Syekh Muhammad Khalil Al-Harras mengkritisi para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan nama Asy'ariyah. Para ikhwah al-kiram rahimakumullah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah ulama kaum muslimin yang beliau memiliki 3 fase daripada kehidupan. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ketika orang tuanya wafat kemudian ibunya menikah,
dengan salah seorang tokoh Mu'tazilah yang disebut dengan nama Al-Jubba'i. Bertahun-tahun dia belajar akidah Mu'tazilah, sehingga dia mahir menguasai usul-usulnya, prinsip-prinsipnya, mahir berdebat. Ya, bahkan ada yang mengatakan 40 tahun dia mempelajari akidah ini. Suatu ketika terjadilah dialog antara Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dan dia adalah cucu atau cicit daripada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ardah. Maka dia berdialog dengan ayah tirinya Al-Jubba'i, dan dia tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh ayah tirinya Al-Jubba'i tentang masalah takdir. Ya, tentang masalah takdir, ada 3 orang kakak beradik. Ya, yang pertama dia itu ditakdirkan masuk neraka. Ya, abangnya ditakdirkan masuk neraka. Ini adalah permisalan yang diberikan percontohan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah tabaraka ta'ala. Bertanya kepada ayahnya, ada 3 orang kakak beradik, yang paling terbesar ditakdirkan masuk neraka. Ya, adapun ya yang paling kecil dia ditakdirkan ya meninggal ketika kecil. Adapun yang pertengahan, yang kedua, dia ditakdirkan masuk surga. Ketika itu bertanyalah Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Al-Jubba'i tentang 3 orang ini, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia wafatkan yang kecil ini ketika kecilnya? Berkata Jubba'i, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalaulah anak ini dihidupkan sampai besar, Allah menakdirkan dia akan mati dalam keadaan kufur. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala binasakan dia ketika kecil. Ya. Maka seketika itu proteslah yang kedua. Kenapa aku dibiarkan hidup sehingga akhirnya aku masuk neraka? Kenapa aku tidak diwafatkan sebagaimana diwafatkan adikku ketika kecil? Ya. Dan yang kecil juga berkata, kenapa aku tidak takdirkan hidup panjang sehingga aku bisa masuk surga dengan surga yang tertinggi? Menerima jawaban yang tak memuaskan karena semuanya adalah rasio belaka. Ya, akhirnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah tabaraka ta'ala mempermaklumkan di hadapan khalayak ramai bahwasanya dia telah berbeda, berselisih dengan orang tua tirinya Al-Jubba'i. Dia naik ke atas mimbar di hari Jumat selepas orang salat Jumat, dan dia melepaskan baju jubahnya dan dia berkata, sungguh saya telah melepaskan akidah Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan jubah yang luar saya ini. Setelah itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah belajar dengan salah seorang ahlul kalam yang bernama Abdullah bin Kullab, dan dari dialah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menerima akidah ya, ilmu kalam tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana semuanya itu kembali mengakar daripada logika, sehingga ditetapkanlah 7 sifat darinya. Inilah 7 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengembangkan akidah ini. Darinya banyak belajar murid-murid, sehingga ya akidah Abdullah bin Kullab ini tertutup dengan dirinya, sehingga orang-orang mengatakan inilah akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari karena banyaknya murid-muridnya, sehingga dinisbatkanlah kepada dirinya akidah ini sebagai akidah Asy'ariyah. Tetapi ikhwatil kiram rahimakumullah, itu fase kedua kehidupannya. Adapun fase terakhir kehidupannya, dan inilah yang paling benar, bahwasanya dia kembali mengimani apa yang diimani oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan dia memutuskan dia berakidah sebagaimana akidahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menetapkan Allah bersemayam di atas arasy-Nya, berpisah daripada makhluknya. Dan untuk hal itu dia karang banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Dalamnya dia menetapkan akidahnya tak lain sama dengan akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian dia juga sebutkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin bahwasanya akidah Ahlul Hadis adalah menetapkan
apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, demikian juga kitabnya yang lain, Risalatun ila Ahli Tsaghar. Kitab-kitabnya ini semua menunjukkan dia telah kembali rujuk kepada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tetapi tak dikenal ini. Yang dikenal adalah fase yang kedua. Ya, dan ini yang paling banyak berkembang di dunia Islam. Dan banyak sekali para ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang datang belakangan, mereka mengambil fikih daripada Imam Syafi'i rahimahullah, tapi mengambil akidahnya daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah pada fase yang kedua. Dan pada hakikatnya fase yang terakhir di akhir kehidupannya adalah dia kembali kepada akidah salaf. Ya, aqidatus salaf ashabul hadis. Jadi yang disebutkan dengan Asy'ariyah, mereka lah pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua. Ya. Yang membuat tersebarnya akidah ini adalah banyaknya murid-murid, ya, yang menyebarkan akidah ini. Dan kebanyakan daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang tersebar saat ini dunia dalam hal fikih, mereka mengambil daripada akidah, ya, mereka mengambil fikihnya daripada mazhab Syafi'i rahimahullah, tapi mereka mengambil akidahnya bukan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, tapi daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal hakikat daripada akidahnya Imam Syafi'i sendiri, akidahnya adalah aqidatus salaf ashabul hadis, menetapkan apa-apa yang ditetapkan bagi dirinya, ya, mengenai sifat-sifatnya maupun nama-namanya Allah tabaraka taala. Dan dalam akidah Asy'ariyah ini tidak ditekankan kecuali mengenal Allah dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditekankan padanya bahwasanya Allah Tuhan yang hanya satu zat semata yang berhak diibadah. Tak boleh diberikan peribadatan kepada selainnya. Tak ditekankan di sini. Karena inti daripada yang mereka anggap akidah adalah kita meyakini Allah itu hanyalah Dia semata Tuhan yang mencipta. Itulah akidah. Ya. Dan kesyirikan bagi mereka adalah yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Dan ini bagian daripada akidah yang disebut oleh ulama Ahlus Sunnah dengan tauhid rububiyah yang juga diakui oleh orang-orang musyrik. Wa ma'lumun anna al-infirada bil khalqi huwa tauhid rububiyah. Adalah hal yang diketahui bahwasanya meyakini Allah semata sebagai pencipta ini adalah bagian daripada tauhid rububiyah. Alladzi kana yuqirru bihil musyrikun, yang mana orang-orang musyrik pun mengakui. Orang-orang musyrik sebagaimana kita ulang-ulang jika ditanya kepada mereka siapakah pencipta mereka, mereka akan mengatakan Allah. Bahkan orang musyrik ketika dalam kondisi terjepit, mereka hanya berdoa minta kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka akui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tapi mereka menjadikan berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan ini sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bedanya? Andai kata kita hanya mengakui Allah sebagai pencipta, tak ada beda kita dengan orang-orang musyrikin. Karena mereka juga mengakui. Bahkan tak ada beda kita dengan Fir'aun yang juga mengakui, ya, Tuhan Musa. Sehingga Fir'aun berkata, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar menyingkap semua bencana ini. Tak ada bedanya kita dengan, ya, iblis yang mengatakan, ya, khalaqtani min nar, wahai Tuhan, kau ciptakan saya daripada api. Kau ciptakan Adam daripada tanah. Iblis pun mengakui Allah penciptanya. Tak ada beda. Yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dan sampai hari kiamat adalah orang-orang musyrik menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan orang-orang musyrik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, amma tauhidul aham wal a'zam. Adapun tauhid yang paling penting, yang paling besar, wa huwa tauhidul uluhiyah. Itulah dia tauhidul uluhiyah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ya, inilah namanya tauhidul uluhiyah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Fa innahum la yahtamuna bih. Karena itulah kita dapati mereka tak begitu pedulikan tentang tauhid uluhiyah ini. Bahkan tak ada dalam rumusan mereka, ya, tentang tauhidul uluhiyah ini. Wala yujad lahu dzikrun fi kutubihim, tak disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang tauhidul uluhiyah.
atau tauhidul ibadah. Ya, wala'alla hadha huwa sirru fi inkhirati katsirin minhum fi bid'ah tasawuf. Karena itulah boleh saja kata Syekh Muhammad Khalil Harras, hal ini membuat kebanyakan daripada mereka terjebak dalam berbagai macam bid'ah kaum sufi. Wa iqraruhum lil wasail asyirkiyah. Karena itulah tak heran ketika mereka membolehkan, ya, mengakui, membenarkan segala macam sarana kesyirikan allati turtakabu inda adrihatil masyayikh, kesyirikan yang dilakukan di sisi makam-makam, ya, di sisi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap ulama, para masyayikh al-maqburin yang mereka telah meninggal, ya, terkubur. Karena itulah tak heran mereka diam terhadap gejala kesyirikan ini. Dan ini fakta realita. Subhanallah. Mereka tak hingar-bingar ketika ada kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai rujukan manusia, yang dikultuskan manusia, yang diharapkan manusia, yang dipuja manusia. Orang-orang datang ke sana melepas nazarnya, orang-orang datang ke sana membawa sembelian, menyembelih di sana. Mereka tak merasa jengah, tak merasa aneh, tak merasa heran. Mereka biarkan saja. Kenapa? Karena mereka tidak begitu peduli dengan tauhid uluhiyah. Maka tak heran kalau andai kata mereka menjual jimat, tak usah heran. Mereka yakin dengan dukun, tak usah heran. Karena tak disentuh tauhidul ibadah. Subhanallah. Karena itulah banyak sekali terjadi berbagai macam fenomena kesyirikan. Ya, kadang-kadang bocah dianggap bocah keramat. Ya, subhanallah, dengan batunya semua orang bisa sembuh. Berduyun-duyun orang datang untuk mencari batu. Ya, kobokan si bocah dijadikan obat. Subhanallah. Kenapa? Karena tak duduk tauhid apanya? Tauhidul ibadah. Subhanallah. Ya. Karena itulah jangan heran ketika sebagian daripada mereka menjual jimat. Para guru-guru mereka, muallim-muallim mereka menjual jimat, pekasih namanya, penglaris namanya, dan seterusnya. Jangan heran. Tak usah heran ketika mereka menjual buku-buku mujarabat yang dalamnya tangkal-tangkal, raja-raja. Tak usah heran. Yang menjual berbagai macam pusaka-pusaka yang dalamnya ada kandungan mistik. Tak usah heran. Kenapa? Karena mereka memang tak peduli terhadap tauhid ibadah uluhiyah. Subhanallah. Qultu hadhihi mulahadatu alimin azhariyyin. Aku berkata, inilah kritikan dari seorang ulama dari Azhar sana. Khabirun bil qaum, yang dia sangat tahu dengan mereka. Fadhkur dzalik, ingatkanlah demikian. Dan ini akidah yang diajarkan di sana. Akidah Asy'ariyah ini. Bahkan di sebagian besar kaum muslimin, bahkan kita terlahir sejak kecil sampai kita dewasa mempelajari sebagian daripada akidah ini. Ya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Mikrofonnya kurang keras saya rasa ini. Capek saya bicara. Keraskan sedikit. Naam. Fadhal. Tauhidul asma'i was sifati wa huwa ya'ni al-imanu bi kulli ma wasafa Allah subhanahu bihi nafsahu wa samma wa annahu la yusamihi fiha ayyu 'azimin wa kada ayyu 'azimin wa kada tanzihuhu an kulli 'aibin li'annahu subhanahu qad tafarrada binu'util jalali wal kamali wa taqaddasa an sifatin nafsi wal mithali wa ala hada yajibu ala kulli muslimin an yuthbita li rabbihi jami'a ma wasalahu mimma athbatahu li nafsihi fi kitabih aw ala lisani a'raful khalqi bih rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thubutan yaliku bihi subhanah li'annahu la syabiha lahu wa la samiyah wa huwal mukhbiru an nafsihi qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa qala
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Qala al-musannif hafizahullah tauhidul asma'i was sifat. Bagian yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya maupun dalam sifat-sifatnya. Wa huwa ya'ni al-imanu bi kulli ma wasafallahu subhanahu bihi nafsahu wa samma. Makna tauhidul asma wa sifat adalah mengimani dengan segala sesuatu yang Allah sifati dirinya. Mengimani segala sesuatu yang Allah menamakan dirinya dengannya. Apapun yang Allah sebutkan tentang dirinya kita imani. Apa yang dia sebutkan tentang namanya adalah ini kita imani, dan kita yakini setiap nama mengandung kesempurnaan dan dalamnya ada sifat. Apapun yang dibincangkan tentang dirinya ya berupa sifat-sifatnya kita imani, tak kita tolak. Ketika dia mengatakan bahwa dia meridhai orang-orang beriman, kita katakan ya, Allah meridhai orang-orang beriman, dia punya sifat ridha kepada orang-orang beriman. Ketika dia menyebutkan dia subhanahu wa ta'ala memiliki sifat murka kepada orang-orang kufar, ya kita katakan ya, Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang kufar. Ketika dia menyebutkan segala macam sifat-sifatnya, dia pemilik rahmat, kita imani, ya kita katakan ya, dia punya rahmat. Wa huwal ghafuru dzur rahmah. Apapun yang Allah bincangkan tentang sifatnya kita imani. Ketika dia menyebutkan bahwasanya dia bersemayam di atas arasy-Nya, kita imani pula. Ketika dia menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya, kita imani. Ya, semua yang Allah sebutkan kita imani tanpa kita tolak baik nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Wa annahu la yusamihi fiha ayyu 'azim, dan bahwasanya Allah tak ada yang dapat sama dengannya makhluk seagung apapun juga. Wa kadza tanzihu an kulli aibin, demikian juga hendaklah kita mensucikan Allah tabaraka taala daripada segala macam celaan yang ditujukan kepadanya. Li'annahu subhanahu qad tafarrada bi nu'util jalali wal kamal. Karena Allah dialah Tuhan yang Maha Esa, pemilik segala macam sifat-sifat yang sempurna, yang maha terpuji, yang maha agung. Wa taqaddasa an sifatin naqsi wal mithal. Dia Allah yang maha suci daripada segala macam sifat-sifat yang kurang, yang tak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tercela, ya. Wa ala hadza yajibu ala kulli muslimin an yuthbita li rabbih jami'a ma wasalahu. Karena itulah dalam bab akidah ini, tauhidul asma wa sifat, wajib bagi setiap muslim menetapkan bagi Allah semua yang sampai kepadanya mimma athbatahu li nafsi, daripada apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya fi kitabih, dalam kitabnya. Kita imani semua. Allah mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf. Kita katakan ya, Allah akan datang menjadi makhluknya, datang yang tak akan sama dengan makhluk, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita imani semuanya. Ya. Apapun yang Allah bincangkan tentang dirinya dalam kitabnya kita imani. Ya. Apapun, berkata yakni pengarang hafizahullah, aw ala lisani a'rafil khalqi bihi rasulihi Muhammad, dan kita pun mengimani apapun yang disebutkan di atas lidah orang yang paling mengenal dengannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thubutan yaliqu bihi subhanahu. Ya, kita tetapkan sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyebutkan dalam banyak kisah, dalam banyak hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat Allah akan menyingkap subhanallah betisnya, ketika itu sujudlah seluruh makhluk-makhluknya daripada orang-orang beriman. Adapun orang-orang munafik mereka tersungkur. Kita imani. Kita imani semua yang Nabi sebutkan tentang Allah Jalla wa Ala. Ya. Inilah makna beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la syabiha lahu wa la samiyya. Tapi semua sifat-sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Karena Allah tak akan ada yang sama dengannya, tak akan ada yang serupa dengannya. Ya. Wa huwal mukhbiru an nafsihi qailan, sebab dia sendiri yang memberitakan dan dia berkata laisa kamitslihi syai'un, dan tak akan pernah ada
yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, ya, apapun yang Allah sebutkan tentang dirinya, ketika dia mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya, kita katakan ya Allah di atas. Siapa yang mengatakan Allah di atas seluruh makhluk? Makhluk tertinggi adalah arasy, di atas arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebagaimana dikehendaki, tak akan sama dengan sifat makhluk. Siapa yang mengatakan Allah? Di mana? Dalam kitabnya. Dalam berapa ayat? Dalam 7 ayat dia bersemayam. Dan dia maha tinggi dalam berpuluh ayat Allah menyebutkan dia maha tinggi. Allah menyebutkan bagaimana Allah turunkan Quran, tanzilun min rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ketika Nabi dalam peristiwa Mi'raj, kemana Nabi berjumpa Allah? Ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi berbicara dengan Allah, menerima perintah salat, di mana? Di atas. Tatkala kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita lakukan? Kita tengadahkan kedua tangan kita. Ketika Nabi berbincang di hadapan para sahabat, ya, di Haji Wada, dan Nabi mengisyaratkan jarinya ke atas, ya Allah, saksikanlah aku telah sampaikan. Rasulullah menunjuk ke atas. Subhanallah, ya. Banyak sekali keterangan. Allah mengatakan, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? An yakhsifa bikumul ar, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian ini. Siapa yang di langit sana? Allah tabaraka taala. Tapi bukan di dalam, yakni Allah bukan di dalam alam. Dan alam bukan di dalam Allah. Allah berpisah dari makhluknya. Ketika dia menyebutkan, dia sebagaimana Rasulullah menyebutkan, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun di sepertiga malam akhir, kita katakan iya. Bagaimana turunnya? Tak akan sama dengan makhluk. Dan selama-lamanya Allah maha tinggi, tak akan pernah Allah masuk ke dalam alam, dan alam tak akan pernah masuk ke dalam Allah. Ya, kita senantiasa menetapkan apa-apa yang ditetapkan bagi dirinya dan apa-apa yang ditetapkan Rasulnya yang mulia SAW. Dan inilah akidah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, akidah imam yang 4, subhanallah, dan akidah orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Dan inilah akidah al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah di fase yang keberapa? Fase yang ketiga. Subhanallah. Laisa kamitsli syai'un, tak akan ada yang sama dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan sifatnya, dia menetapkan namanya maha mendengar bagi maha melihat, dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Tentunya sifat ini, sifat mendengarnya Allah kita tetapkan tak akan sama dengan sifat makhluk. Sifat melihatnya Allah kita tetapkan tak akan sama dengan melihatnya makhluk. Dan ini memang dimasukkan ke dalam sifat yang kita pelajari. Sama basar kita pelajari, tapi terbatas hanya 7 atau hanya 12 atau hanya 20. Adapun sifat-sifat yang begitu banyak lain, semuanya menurut mereka tak sesuai dengan logika, harus ditakwilkan kepada sifat-sifat yang masuk akal. Karena itulah mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata, wahai iblis, kenapa engkau enggan dengan sujud, yakni kenapa engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan 2 tanganku? Kata mereka, bukan 2 tangan, mustahil, karena Allah jika memiliki 2 tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Tapi maknanya adalah dengan kekuasaanku. Subhanallah. Ya. Ketika Nabi mengatakan turun, Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir, bukan Allah turun, mustahil, berarti dia pindah-pindah tempat. Berarti sama dengan makhluk. Ya. Dan berbagai macam ungkapan-ungkapan lainnya. Sementara kita meyakini bahwasanya apa yang Allah katakan benar dan semua sifatnya tak akan sama dengan sifat makhluk. Apakah Allah turun di sepertiga malam akhir? Ya. Bagaimana turunnya? Jangan kau tanyakan. Ya. Kau sifati bagaimana Allah, baru kita terangkan bagaimana dia turun. Ya. Apakah kau meyakini Allah mendengar? Dia katakan ya. Ya. Apakah pendengar Allah sama dengan makhluk? Dia katakan tidak. Demikian juga turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Dengan demikian tangannya Allah tak sama dengan tangannya makhluk, dan begitulah seterusnya. Wa qala rabbus samawati wal ard, dan dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang terdapat di antara keduanya,
fa'budhu, ibadatilah dia, wastabir li ibadatih, sabarlah dalam beribadah menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyan, tahukah engkau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada yang sama. Surat Maryam. Ayat ini menunjukkan Allah lah pencipta alam semesta, langit dan bumi. Namanya akidah, apa namanya, tauhid rububiyah. Ya, Allah Rabbus samawati wal, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah yang diyakini oleh semua orang-orang musyrik pada masa Rasulullah. Sampai saat ini orang-orang ateis pun yakin ada Tuhan pencipta alam semesta, walaupun mulutnya mengatakan tak percaya. Ada kekuatan yang maha besar yang tak akan dapat ya ditaklukkan, ditentang. Kemudian ungkapan fa'budhu, maka sembahlah dia. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadati, sabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyan, tahukah engkau adakah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, pembahasan tauhidul asma wa sifat ini kita lewati karena ada khusus pembahasannya pada setiap ya pagi hari. Di hari apa? Hari Kamis pagi, tadi pagi kita bahas. InsyaAllah kita akan pindah kepada hal berikutnya, ya, kepada riya, yang ini bagian daripada perkara yang menyelisih akidah tauhid riya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.